Thrifting dilarang oleh pemerintah. Tahu nggak kenapa thrifting dilarang oleh pemerintah? Jadi guys, kalau misalkan kalian beli thrifting itu artinya kalian beli barang bekas dari luar negeri yang sama orang luar negeri pun, orang bule, orang Amerika misalkan, itu udah dibuang. Dan katanya sih sama bulenya itu nggak dijual gitu, itu cuman dibuang aja gitu untuk di recycle atau didaur ulang ke perusahaan Singapura. Dan ternyata oleh perusahaan Singapura tersebut bukannya didaur ulang, malah dijual ke Indonesia. Gila, barang bekas yang nggak beli itu sumbangan atau misalkan hasil buangan dari orang Amerika dikumpulin, dipungut, lalu dijual ke Indonesia. Dan rakyat Indonesia membeli produk tersebut dengan harga kadang murah, kadang nggak murah juga. Karena ada beberapa t-shirt yang harganya katanya rare, bisa 20 juta, bisa 16 juta, bisa 7 juta. Tapi kan itu dari sananya nggak dijual gitu. Orang yang punya t-shirt itu cuma ngasih aja ke tempat daur ulang kaos misalkan. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu kenapa pemerintah melarang thrifting, itu karena thrifting itu tidak bayar pajak, terus bisa mematikan usaha brand lokal yang bergerak di bidang pakaian. Contohnya, untuk memproduksi satu celana jeans brand lokal yang brandnya adalah Buset ini melibatkan sekitar 8 pihak loh. 8 pihak yang diuntungkan jika kalian membeli celana lokal brand yang contoh brandnya adalah Buset. 8 pihaknya itu siapa aja? Tentunya semuanya orang Indonesia. Pertama adalah pabrik kain yang karyawan pabriknya adalah orang Indonesia. Karyawan pabrik loh, bikin kain jeans. Pabriknya itu namanya Bajatek di Bandung, di Cibaduyut. Ini produksi kain jeans, kain denim terus-terusan baik orang di pabrik Bajatek itu. Itu satu perusahaan, isinya orang Indonesia semua. Perusahaannya juga milik Indonesia. Ketika kalian beli celana jeans ini, artinya kalian udah memajukan atau udah membantu karyawan pabrik tersebut untuk terus bertahan hidup, untuk terus produksi dan terus-terusan melaksanakan bisnisnya. Satu. Yang kedua, toko kain. Di Bandung ini toko kain itu banyak. Dari Bajatek ini, dari pabrik kain, pasti kan ke toko kain dulu ya. Di toko kain juga milik orang Indonesia. Yang kerja di situ juga orang Indonesia. Nah, dengan membeli celana ini, kalian udah membantu karyawan toko kain tersebut untuk terus bertahan hidup, untuk terus berjualan kain dan memberi nafkah ke keluarganya. Yang ketiga, konveksi yang beli kain. Konveksinya contohnya saya beli kain ke toko kain, yaitu ada keuntungan buat saya juga, saya orang Indonesia. Setelah itu saya bawa kainnya ke tempat konveksi dan dipotong oleh tukang potong. Tukang potongnya biasanya anak muda Bandung atau bapak-bapak Bandung juga ada. Nah, itu yang keempat, menguntungkan tukang potong, karena satu potong kainnya ini, misalkan kain asalnya lembaran dipotong jadi bentuknya kayak gini, contohnya dapat upah, misalkan upahnya tuh sekitar 4.000 atau 5.000 sekali potong. Satu celana dapat upah 5.000. Kalau misalkan sekali motong dapat 100 celana, dia dapat ya 500.000 misalkan. Itu udah ngasih impact buat tukang potong tersebut, buat ngasih nafkah ke anak-anaknya atau ke istrinya, buat bayar sekolah anaknya juga. Yang kelima itu tukang jahit. Setelah dipotong dijahit, misalkan untuk jahit ini celana ini misalkan 5.000 juga misalkan. Kalau sehari bisa 100 celana yang beres dijahit, itu bisa 500.000 untuk tukang jahit tersebut. Nah, setelah beres dijahit dibawa ke tempat washing atau misalkan pewarnaan. Ini kan asalnya warnanya abu ya, sebelumnya warnanya grey. Lalu di washing, di pabrik washing yang milik orang Indonesia. Di situ juga ada pekerjanya yang mewarnai ini ya, mewarnainya pakai mesin, pakai cairan one take gitu, cairan pewarna. Itu juga pihak keenam yang diuntungkan. Pihak ketujuh yang diuntungkan ketika sudah di washing itu kan ditempelkan label-label kayak gini. Nah, label-label kayak gini juga yang bikin label ini orang Indonesia semua guys. Di pagar sih orang Bandung, dan yang kerja di pabrik label kayak gini bikin label itu juga banyak. Kalau kamu beli celana lokal brand, kamu termasuk menggaji atau memberi pemasukan untuk karyawan tukang label dan tukang labelnya juga.
pihak ke-8-nya itu ketika barangnya sudah jadi, di finishing, dibawa ke distro, difoto-foto oleh fotografer, lalu dijual oleh distro tersebut. Misalkan distronya distro Bursit ya, celananya kamu beli, keuntungan dari celana ini diberikan untuk menggaji karyawan yang ada di distro tersebut, tukang fotonya, tukang packingnya, adminnya, semuanya digaji dari keuntungan menjual celana ini. Jadi jika kalian membeli produk lokal brand yang original, yang brandnya itu bukan KW-KW gitu, kalian turut membangun perekonomian bangsa, perekonomian rakyat, dan itu yang diinginkan oleh pemerintah. Bukan seperti bisnis thrifting yang tidak ada keuntungannya buat pemerintah, tidak ada keuntungannya buat rakyat banyak, keuntungannya itu cuma buat penjual thrift shopnya aja. Dan kalau misalkan dibeli oleh konsumen pun mungkin untung ya, karena dapat barang branded dengan harga murah. Tapi sih itu nggak diinginkan pemerintah. Pemerintah pengennya orang Indonesia pakai baju baru yang buatan asli Indonesia.